sebenarnya PMI yang bermasalah itu paling banyak yang ilegal. Betul. Kalau menurut Bapak kenapa sih warga Indonesia yang ingin menjadi PMI mereka sering terjebak dengan yang ilegal itu walaupun sudah berkali-kali dikasih tahu kalau harusnya nggak boleh seperti itu gitu. Yang pasti mereka tidak mendapatkan informasi selama ini. Ya, ketika saya masuk pertama ke BP2MI, saya melihat dan melakukan pemetaan problem-problem yang sangat kompleks di lapangan. Saya lakukan analisis, ya. Kemudian juga saya lakukan exercise dan kemudian saya putuskan melalui 9 program prioritas ya selama kepemimpinan saya yang harus kita kerjakan dan sepakat menjadi keputusan lembaga. Misalnya 2021 hingga tahun 2022 di 23 provinsi kita lakukan sosialisasi secara masif. Kemudian kementerian, lembaga maupun ya LSM, NGO, kampus-kampus perguruan tinggi, sekolah, lembaga-lembaga sosial, kemudian paguyuban, lembaga-lembaga keagamaan, secara terbuka kita ajak mereka menjadi bagian penting dari proses-proses sosialisasi. Sosialisasi tentang peluang kerja ke luar negeri, sosialisasi tentang bahayanya jika masyarakat memilih bekerja secara tidak resmi, sosialisasi tentang apa untungnya jika mereka memilih bekerja secara resmi, siapa saja yang bisa menempatkan bekerja ke luar negeri, melalui cara bagaimana dan proses serta tahapan apa yang harus dilalui oleh mereka. Ini penting bagi mereka. Contoh misalnya, bisa dibayangkan, ya, cara berpikir masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, orientasinya selama ini hanya ke Timur Tengah. Kemudian Malaysia. Saya membalik situasi ini justru dengan mengkampanyekan jangan lagi ke Malaysia, kalau bisa jangan lagi ke Timur Tengah atau Arab Saudi. Kenapa? Undang-undang perlindungan kepada negara kita lemah di sana. Gajinya juga sangat rendah. Ya, di Arab Saudi itu hanya 5 juta lah, ya. Di Malaysia itu hanya 4,5 juta. Ya, mungkin UMP di negara kita hampir sama, ada satu provinsi yang dengan Malaysia. Padahal Jepang 22 juta sampai 30 juta gajinya. Jerman 34 juta sampai 40. Saya ingin juga kalau saya juga mau Pak. Saya juga mau. Kalau umur saya masih cukup ya. Kemudian Korea, Hong Kong, Taiwan, Singapura ya, itu rata-rata di atas 20 juta. Ini yang tidak pernah sampai ke mereka ya, sehingga mereka didatangi oleh calo. Mereka jadi target dan mangsa, diiming-imingi mendapatkan pekerjaan dengan cara cepat. Mereka juga ditipu seolah-olah semua biaya akan ditanggung, padahal itu menjadi hutang ketika mereka bekerja ya, dan akan diberangkatkan secara cepat. Gitu. Padahal kalau sosialisasi kita lakukan secara masif berhasil, ini kan hanya menunggu. Ini cepat tapi tidak resmi. Ini agak lama. 2 bulan, 3 bulan, karena Anda harus mengikuti pelatihan. Betul. Tapi selama Anda ini mereka nggak pelatihan ya Pak sebagai ya? pekerja yang resmi, bahkan asuransi loh. Kalau yang tidak resmi kan tidak mendapatkan asuransi. Yang resmi rata-rata mendapatkan asuransi dari negara kita, BPJS Ketenagakerjaan, dan dia juga akan diasuransikan di negara penempatan, double asuransi. Banyak keuntungannya selain gajinya besar dan undang-undang perlindungannya kuat pada pekerja kita. Kalau menurut Bapak sampai saat ini apakah sudah berkurang jumlah pekerja migran yang ilegal dibanding sebelumnya? Ya, saya berani mengatakan bahwa praktek penempatan ilegal masih marak karena tadi ya belum ada komitmen yang sangat kuat dari seluruh kementerian kelembagaan, bahkan masih ada oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan terlibat menjadi bagian dari sindikat itu ya, dan tentu ini adalah kerja yang harusnya kita semua duduk satu meja, meninggalkan ego sektoral, kemudian kita erek bendera merah putih ke tiang tertinggi yang menjadi komitmen ya kita untuk memberikan perlindungan yang sangat kuat pada para pekerja kita. Saya berani mengatakan negara ini berhutang kepada pekerja migran Indonesia dan hutang itu harus dibayar. Seperti apa? Ya, 159,6 triliun itu bukan angka yang kecil. Penyumbang devisa terbesar kedua. Pertanyaannya, sejauh mana negara memberikan perlakuan hormat kepada mereka? Sejauh mana negara bisa memberikan perlindungan atas masa depan anak atau keluarga yang ditinggalkan oleh mereka? Mereka ini orang hebat loh. Hebatnya di mana? Untuk mewujudkan masa depan mereka. Padahal masa depan setiap warga negara itu harusnya menjadi tanggung jawab negara. Tapi mereka menentukan sendiri masa depannya dengan memilih bekerja ke luar negeri, meninggalkan tanah airnya, kampung halamannya, dan keluarganya. Dan lebih hebatnya, dari penghasilan yang dia dapat, gaji setiap bulan dia sumbangkan pada negara ini. Sehingga layaklah mereka disebut sebagai pahlawan, dan pahlawan memang layak diberikan perlakuan hormat. Saya bermimpi, setiap saat saya melakukan pelepasan pekerja migran, menjelang dia terbang, seperti negara melepas kontingen Olimpiade, dan itu sedang kita kerjakan hari ini. Bapak kadang kayak kesel gitu nggak sih Pak, BP2M itu sudah bekerja keras untuk melindungi PMI, terus kemudian
oknum dari lembaga lain melakukan lagi yang seperti penyimpangan-penyimpangan itu gitu. Padahal kayak Bapak udah mengusahakan pada semua pegawai BP2M gimana caranya harus bekerja keras gitu. Pernah disampaikan ke lembaga-lembaga lain itu, kementerian-kementerian lain itu. Kadang saya menjadi sentimental ya. Saya menyaksikan langsung penggerebekan yang saya lakukan selama saya memimpin 24 kali. Kita gerebek misalnya informasi adanya penampungan. Rumah itu tidak layak. Mereka tidur di lantai tanpa alas apapun. Kotor. Ya, air-air di toiletnya juga bau tidak layak. Mereka hanya sekumpulan orang yang direkrut, disimpan di satu tempat, ya, kayak binatang peliharaan. Kemudian suatu saat menunggu waktu, momentum, kemudian mereka diterbangkan. Yang lewat laut kan lebih parah, dengan resiko mereka tenggelam, dan itu sudah banyak kali terjadi. Dan jahatnya dalam kasus penyelundupan pekerja kita ke Malaysia misalnya lewat laut, dulu saya berpikir jika ada yang tenggelam itu kecelakaan. Hasil investigasi tim saya yang dipimpin oleh Irjen Polisi Ahmad Kartiko, satu deputi, informasi ini layak dipercaya. Jika ada 3 perahu, ya, 1 kecelakaan, itu bukan 1 tenggelam, itu jangan dianggap sebagai kecelakaan, itu modus. Jadi 1 ditenggelamkan agar perhatian aparat kita dan Malaysia kepada perahu yang tenggelam, agar yang 2 ini lolos. Ini kejahatan. Jadi semacam umpannya gitu ya Pak? Ya, dan setiap melakukan penggerebekan 90% adalah ibu-ibu, perempuan. Ya. Kalau kita menyebut ibu-ibu, mereka yang melahirkan kita. Bagaimana bisa negara yang besar ini kemudian ada segelintir orang yang merasa mengendalikan negara ini, berpesta pora mengambil keuntungan dengan cara melakukan perdagangan manusia. Nah, ini yang membuat kadang-kadang saya marah, saya kesel, kemudian saya bersumpah, saya katakan jejak digitalnya masih ada bahwa genderang perang melawan sindikat ini saya tabuh, ya, dan peperangan itu tidak akan pernah saya hentikan, dan tongkat panglima peperangan saya pegang sendiri. Ya. Dan saya katakan jangan pernah, ya, pihak yang selama ini hanya karena memiliki modal kapital, seolah-olah dengan uangnya dia bisa mengendalikan negara ini dan bisa membeli semua aparatus negara yang ada di negara ini. Kalaupun ada, oke, tentu tidak semua aparatur negara. Kita masih percaya banyak aparatur negara yang baik kok di negara ini. Tapi sekali lagi pertanyaannya yang kadang-kadang membuat kita sentimental adalah sampai kapan kita harus menyelesaikan masalah ini? Sampai kapan negara benar-benar hadir? Sampai kapan negara benar-benar menjadi pemenang dalam pertempuran melawan sindikat ini? Sampai kapan tidak ada satu manusia pun yang dijual? Ya, kemudian semua praktek ini menguntungkan para bandit dan mafia ini. Ini yang selalu ingin kita tampilkan. Negara harus hadir, negara tidak boleh kalah, dan hukum harus bekerja. Satu case misalnya, ya, kita melaporkan Nurbaiti. Nurbaiti ini seorang calo, masyarakat biasa, pendidikannya tidak tinggi. Dia bisa memberangkatkan 500 orang dalam 2 bulan. Dan keuntungan dari 1 PMI yang diberangkatkan 15 juta. Seorang calo, masyarakat biasa, tidak perlu punya pendidikan tinggi, ya, dia mendapatkan keuntungan 15 juta dari 500 orang selama 2 bulan, berarti 7,5 miliar. Keuntungan bersihnya. Nah, kita hitung berapa calo yang ada di negara ini, yang tersebar di provinsi-provinsi, yang turun ke desa-desa menjadikan anak-anak bangsa menjadi mangsa, menjadi target mereka. Kenapa mereka menjadi kelompok the untouchable, yang tidak pernah tersentuh? Saya katakan, sialnya memang kita sedang diperhadapkan pada situasi mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Bapak tadi kan menceritakan soal Bapak memimpin 24 penggerbekan. Kira-kira apa aja keluhan dari korban-korban itu ketika mereka bertemu langsung dengan Bapak? Ya, semua pasti kan masalah ekonomi. Ya, mereka tidak memiliki pekerjaan, mereka harus membiayai kehidupan, ya, keluarga mereka. Mereka harus memastikan dan menjamin anak mereka bisa hidup, pendidikan anak-anak mereka bisa terus tidak terputus, ya. Dan mereka merasa untuk tinggal di kampung tidak punya harapan apapun. Disitulah kemudian kita lakukan kontemplasi bahwa tidak cukup hanya pencegahan. Jika tidak diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang menjadikan posisi negara kuat sekaligus hadir dan bisa memberikan jaminan. Kalau kita melihat
konstitusi kita pasal 27 tegas dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak. Persoalannya adalah tentu tidak setiap lapangan pekerjaan bisa kita siapkan untuk masyarakat kita. Sehingga pilihan bekerja ke luar negeri itu juga pilihan yang secara konstitusional menjadi hak setiap warga negara yang tidak bisa dihalangi. Sehingga jika negara sadar tidak bisa menghalangi orang bekerja ke luar negeri, terlebih dengan niat yang sangat baik dan bahkan mulia tadi, maka tugas negara tidak ada lain kecuali menyiapkan semua fasilitas. Ya, misalnya yang membuat saya sesak dada ya, Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, di pasal 30 ayat 1 dikatakan pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Artinya biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan oleh mereka sebagaimana yang saya sebutkan tadi, itu tidak perlu lagi keluar dari kantong mereka. Apakah menjual harta, apakah minjam ke rentenir, apakah sekarang termasuk disediakan oleh bank dalam pinjaman bunga rendah. Ini kan hanya kebijakan moderat, daripada mereka menjual harta, daripada mereka pinjam ke rentenir, ya udah negara hadir sekalipun dalam bentuk pinjaman. Idealnya saya menginginkan ke depan pinjaman pun nggak boleh. Harusnya disediakan. Harusnya disediakan. Saya menghitung, mengeksersis. Kalau hitungannya 277.000 yang berangkat setiap tahun, kita berikan uang cuma-cuma aja, 30 juta kepada setiap pekerja migran. Negara harus mengeluarkan berapa tiap tahun? Hanya 8,1 triliun. Ya, 30 juta dikali 277.000 pekerja kita. Nah, kalau 8,1 triliun dikeluarkan negara, ini investasi yang sangat kecil. Jika dibanding setiap tahun mereka mengembalikan pada negara 159,6 triliun. Undang-undang sudah benar semangatnya. Bekerja migran tidak dapat dibebani biaya penempatan. Tapi sayangnya bunyi undang-undang tidak disertai dengan penyediaan anggaran. Jadi hanya saya undang-undang bermimpi saja. satu saat justru bukan pinjaman. Karena pinjaman sudah juga memberatkan sebetulnya. Walaupun jika dibanding dengan meminjam ke rentenir bunganya sangat rendah. Tapi apapun itu adalah pembebanan. Sehingga suatu saat secara ideal bunyi undang-undang, mudah-mudahan tentu jika tidak di era kepemimpinan saya, ya ekonomi negara ini sudah baik, negara konsisten dengan perintah Undang-Undang 18 2017 pasal 30 ayat 1 untuk tidak lagi membebani PMI dengan segala bentuk biaya penempatan, tapi justru menyiapkan anggaran itu secara cuma-cuma. Oke. Bapak, kan baru-baru ini juga ada keberhasilan dari BP2MI untuk kenaikan upah PMI di Taiwan, itu bagaimana prosesnya tuh Pak? Ya, ini juga dari setelah kita konferensi pers ya, ada masyarakat yang tidak sempat mengikuti konferensi pers secara utuh, ada pihak yang secara sengaja menggoreng isu ini justru untuk lebih menyesatkan. Ya, kita ingin memberikan testimoni yang tidak mengurangi substansi. Pertemuan saya dengan pihak Taiwan dalam Joint Task Force, ya, IETO dan TETO yang juga hadir dalam pertemuan itu, pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, itu pertemuannya udah 3 kali. Kemudian pertemuan saya dengan pihak perwakilan TETO di Jakarta itu 14 kali. Taiwan khawatir dengan peraturan yang kita keluarkan tentang pembebasan biaya penempatan. Saya keluarkan peraturan 09/2020 untuk 10 sektor pekerjaan yang rentan eksploitasi. Saya menginginkan mereka tidak harus dibebani, tapi biaya ditanggung oleh pihak majikan. Ya, Taiwan menolak. Merasa kebijakan ini memberatkan mereka. Karena penolakan itu, ya tentu kita harus mengambil sikap tegas untuk sementara waktu tidak menempatkan pekerja kita 10 sektor pekerjaan ke Taiwan. Karena sikap tegas kita itulah kemudian Taiwan meminta kita untuk melakukan negosiasi. 14 kali pertemuan saya dengan TETO dan Joint Task Force, ya, IETO TETO dengan Kemenaker RI. Dari pihak Taiwan dipimpin delegasinya oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan. BP2MI menyampaikan 2 syarat. Pertama, kami minta kenaikan gaji. Karena sejak tahun 2017 belum pernah terjadi kenaikan gaji untuk sektor domestik kita. Dari 17.000 NT, kita minta 25.000 NT sebetulnya. Kedua, selama ini ternyata ada beban yang menjadi kewajiban pekerja migran, dan itu sudah dicantumkan dalam komponen biaya, surat perjanjian biaya penempatan, sebesar 60.000 NT, yang disebut fee agency, jasa agency. 60.000 NT itu setara dengan 32 juta. Bisa dibayangkan, masyarakat kita yang hanya modal bekerja meminjam
ke rentenir, kemudian juga menjual harta keluarga, belum tiba di Taiwan sudah harus bayar dibebani 32 juta. Oke. Saya katakan ini jahat dan ini diskriminatif, dan Taiwan menunjukkan sikap tidak fair. Jadi ketika Taiwan menolak aturan pembebasan biaya penempatan, saya katakan jika Anda menolak aturan kami yang ini merupakan mandat undang-undang kami, saya juga mengajukan penolakan terhadap keputusan Anda tentang fee agency 32 juta dibebankan pada pekerja kami. Saya katakan pada mereka, kalau kita ingin bekerja sama antar negara, maka sikap saling menghormati itu harus menjadi modal kerjasama kita. Kemudian tidak boleh satu negara menempatkan dirinya seolah-olah dia superioritas, kemudian menempatkan yang lain sebagai subordinat dan superioritas negara tersebut. Kita harus equal, katakan. Nah, akhirnya Taiwan menyerah, ya. Dalam Joint Export tanggal 21 Juni 2022 yang juga dari pihak Taiwan dipimpin delegasi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Taiwan, kita dipimpin oleh Naker, Pak Dirjen langsung, dan BP2MI segitiga. Taiwan menyatakan dalam pertemuan tersebut akan menaikkan gaji, setuju untuk menaikkan gaji dari 17.000 menjadi 20.000 NT. Kemudian menghilangkan dan menghapuskan kewajiban dalam surat perjanjian penempatan ya sebesar 60.000 NT. Nah, atas sikap Taiwan yang menyetujui dua tuntutan BP2MI, itulah yang kemudian kita lakukan konferensi pers. Nah, bahwa sekarang belum jalan karena setelah keputusan ini ya nanti Taiwan harus menunggu surat dari Naker. Jadi kan ini ada mekanisme tahapan proses administrasi lah. Sekarang kan banyak yang teriak, kok setelah konferensi pers ini belum ada buktinya. Padahal kan proses masih berjalan ya, Pak. Karena ada mekanisme. Setelah BP2MI menyatakan siap untuk menempatkan kembali, ya, kemudian Naker mengeluarkan surat kepada Taiwan, dan Taiwan tentu mengatur hal-hal yang lebih bersifat teknis atas surat Naker tersebut. Alhamdulillah lah, ini perjuangan yang saya katakan ini bukan kemenangan BP2MI, ini kemenangan Merah Putih, ini kemenangan negosiasi antar negara yang dimenangkan oleh negara kita, ya, dan ini kemenangan bagi pekerja migran Indonesia. Ini kado istimewa bagi mereka. Selain Taiwan, ada negara lain yang juga punya aturan sama yang memberatkan PMI kayak itu, Pak? Kayak tadi ada fee-nya. Dalam hal lain ya, Malaysia. Saya selama ini melakukan protes terhadap Malaysia. Malaysia ini agak unik. Satu-satunya negara yang mengeluarkan aturan untuk para pekerja visanya dikeluarkan di negara di mana PMI akan bekerja itu hanya Malaysia. Saya katakan istimewa banget Anda ini. Anda ini siapa? Kami ini negara besar, dan Anda jangan pernah berpikir seolah-olah kita Indonesia pengemis pekerjaan di tempat Anda. Kami juga tahu bahwa negara Anda butuh pekerja Indonesia. Sehingga jika Malaysia tidak mau merubah kebijakan dan sistem yang saya anggap curang selama ini, saya pernah mengusulkan ide yang agak nyeleneh, ya, yaitu pertama lakukan moratorium penempatan pekerja kita ke Malaysia. Yang kedua adalah tarik semua orang Indonesia yang bekerja di ladang-ladang perkebunan di Malaysia. Dan saya yakin negara Malaysia pasti bangkrut loh. Nah, tinggal bagaimana keberanian politik ya Indonesia sebetulnya dalam berhadapan dengan negara seperti Malaysia, dan keberanian politik BP2MI dalam berhadapan dengan Taiwan itu sudah membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, jika dengan Malaysia katakan Kementerian Ketenagakerjaan berani mengambil posisi untuk tidak lemah di hadapan Malaysia, saya yakin Malaysia bisa mengikuti keinginan kita. Jadi kalau orang mau ke luar negeri, terlebih untuk berangkat dia harus memiliki dokumen. Salah satunya kan visa kerja. Malaysia tidak begitu. Visa kerjanya nanti dikeluarkan di Malaysia. Jadi uangnya masuk di tempat dia. Ini kan aneh kan? Iya. Walaupun kalau mengurus visa di negara kita tetap di keimigrasian negara tersebut ya. Betul. Tapi tidak ada negara lain selain Malaysia yang visa kerjanya nanti dikeluarkan setelah orang Indonesia tiba di negara tersebut. Hanya Malaysia. Dan ini menurut saya tidak fair. Visa harus dikeluarkan di negara kita karena undang-undang negara kita mengatakan salah satu dokumen yang dipegang oleh seseorang untuk berangkat ke luar negeri terlebih untuk bekerja adalah visa kerja. Nah, bagaimana kita meloloskan, bagaimana imigrasi meloloskan orang untuk keluar dari wilayah negara kita, satu dokumennya visa kerja belum dipegang. Nah, artinya aturan Malaysia itu mendowngrade ya kedaulatan negara kita untuk ya pelaksanaan undang-undang terkait syarat dan dokumen tentang visa kerja.
Oke. Pak Beni, apa Bapak juga sering berkomunikasi dengan PMI langsung dari negara-negara tertentu begitu? Ada kedekatan Ya. Bapak dengan mereka? Mungkin hobi saya ya. Oh, hobi. Oke, Sejak Pak. saya berkiprah di politik, Iya. saya lebih memilih berinteraksi secara langsung. Dan setelah saya di BP2MI, dengan problem yang dihadapi oleh para pekerja migran di negara-negara, Iya. jika mereka mengirim pesan lewat WhatsApp misalnya, lewat Facebook ya, hal yang krusial dan mendesak untuk direspon, saya memilih untuk berkomunikasi, berinteraksi video call misalnya. Secara langsung ya, Pak? Kenapa video call penting dilakukan? Kalau dia sedang menghadapi masalah berat yang bisa mengancam keselamatan jiwa, bisa mengganggu psikologis ya dari si PMI, video call menjadi pilihan bagi saya agar dia bisa secara langsung melihat saya sebagai kepala badan yang menangani Anda atas nama negara, dan dia merasa nyaman atas komunikasi itu bahwa dia sedang berhadapan dengan wakil pemerintahnya. Itu yang kita ingin lebih awal tanamkan pada mereka, bahwa mereka punya masalah, setelah itu mereka sampaikan, kemudian kita menindaklanjuti masalah tersebut. Kita koordinasi dengan perwakilan, dengan KBRI, kemudian KBRI ya mengambil tindakan-tindakan yang bersifat evakuasi, pendampingan, bahkan menjemput di mana si PMI berada untuk diamankan di perwakilan kita. Nah, komunikasi seperti ini yang kemudian sering kita lakukan dan sekarang udah menular ke anak-anak buah saya. Saya selalu katakan, tolong tangani kasus ini. Saya minta Anda berkomunikasi video call, kirim videonya, wawancaranya kepada saya. Nah, tidak hanya itu, ini era keterbukaan ya. Sekarang BP2MI, jangankan untuk menangani sebuah case PMI, rapat pimpinan beberapa kali itu saya lakukan secara terbuka. Live. Padahal rapat pimpinan itu rapat yang dihadiri kepala badan, deputi dan jajaran direktur. Pengambilan keputusan ya. Nah, sekarang bincang-bincang tentang masalah penempatan di negara tertentu, kita punya jadwal tiap minggu ya. Setiap acara BP2MI kita live lewat FB dan semua orang punya hak untuk menyaksikan. Saya ingin satu saat lembaga apapun negara ini tidak ada hal yang tertutup kecuali terkait keselamatan dan keamanan negara. Misalnya pembahasan anggaran yang dikelola sebuah lembaga itu juga harusnya bisa disaksikan oleh publik. Terbuka. Bagaimana kita merumuskan sebuah program, berapa besar anggaran yang disiapkan untuk sebuah program, bagaimana program ini benar-benar bisa diukur bermanfaat dan berdampak bagi mereka, dan ya rakyat harus paham adakah peluang untuk terjadi korupsi atas anggaran-anggaran yang dikelola oleh sebuah badan atau lembaga. Saya menginginkan suatu saat lembaga termasuk BP2MI bisa seperti itu. Nah, Pak, tadi kan sudah ngobrol juga sedikit tentang politik. Sampai saat ini Bapak juga masih ada kesibukan juga di dunia politik? Iya. Di partai? 2024 pemilu sudah dekat. Betul. Ya, saya masih tercatat sebagai wakil ketua umum ya bidang OKK, organisasi kaderisasi keanggotaan di Partai Hanura. Partai Hanura 5 tahun lalu tidak lolos parliamentary threshold, maka kita harus mempersiapkan untuk mendaftar sebagai peserta pemilu. Dilakukan verifikasi faktual nanti oleh partai, tidak hanya administrasi, dan kita sedang bekerja keras dengan teman-teman. Sekarang 34 provinsi sedang dikumpulkan ya di satu tempat, mereka sedang melakukan input data verifikasi ke Sipol KPU. Kemudian saya juga dipercayakan memimpin sebuah organ aktivis 98 yaitu Barikade, ya kantornya di Jalan Cimandiri ya, dan kawan-kawan kita sedang mempersiapkan agenda-agenda yang lebih pada bagaimana menjaga Indonesia, mengawal demokrasi ya, dan juga kesejahteraan rakyat yang sudah menjadi bagian dari cita-cita founding father kita. Jadi tugas ini sangat berat dan banyak yang diurus. Mudah-mudahan saya tetap sehat lah ya. Iya betul Pak. Banyak sudah PMI, partai juga ya. Betul. Nah Pak, kalau prediksi Bapak untuk 2024 nanti Hanura nih kira-kira kemana Pak? Ya, yang pasti kalau Pak Jokowi maju, kita pilih Pak Jokowi lagi. Kan udah nggak bisa tuh Pak. Tidak bisa kan? Nah, kalau bisa diperpanjang, ya kan, kita pilih Pak Jokowi lagi. Kalau tidak bisa, pilihan terakhir adalah kita akan memberikan dukungan kepada calon presiden yang prototipe Jokowi. Kira-kira tuh clue-nya Pak, clue-nya. Kan lagi berproses, survei sedang dilakukan, pasti akan ketemu lah. Kita sudah punya nama di kantong partai, tapi tentu ada saatnya dan momentum tertentu untuk kita declare ke publik. Oke. Kalau Partai Hanura sudah mulai berbincang dengan parpol-parpol lainnya untuk mungkin berkoalisi? Komunikasi sudah ya, lintas partai politik, baik yang memiliki seat, lolos parliamentary threshold maupun yang tidak ya. Tentu bicara tentang negara bangsa ini tidak bisa diurus
dan ditangani oleh sebuah partai politik. Iya. Maka kekuatan bangsa ini adalah kekuatan yang bisa menyatukan semua elemen, termasuk partai politik. Jadi tadi namanya masih di kantong ya, belum bisa dikasih tahu ya Pak ya, itu hak rahasia ya. prerogatif Ketua Umum. Oke. Pak, ini kan kembali lagi kan Bapak juga Kepala BP2MI, kemudian juga termasuk orang di bidang politik juga. Harapan Bapak untuk dunia perpolitikan nanti ke depan dalam mendukung perlindungan PMI seperti apa Pak? Ya, kita menginginkan setiap partai politik memiliki komitmen yang sangat kuat, ya. Tidak terjebak pada cara pandang politik primitif yang hanya berpikir bagaimana berkuasa dan kemudian lolos dalam kontestasi demokrasi setiap 5 tahun, memenangkan pertarungan untuk menjadi kepala daerah, legislatif. Tapi secara substantif sebetulnya kita menginginkan semua partai politik fokus pada agenda-agenda kerakyatan, agenda-agenda keindonesiaan, ya. Tidak hanya menjaga keutuhan dan persatuan nasional kita, tapi agenda-agenda kesejahteraan rakyat, termasuk pekerja migran, itu menjadi fokus dan concern para politisi nanti ya, yang diberikan mandat lulus di parlemen, yang diberikan mandat di eksekutif, berpihak kepada pekerja migran Indonesia. Sederhana sebetulnya. Bagi para kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, keluarkan perda pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Kemudian sisihkan sedikit fiskal daerah, APBN, APBD, untuk biaya pelatihan. Biaya pelatihan ini sangat penting agar PMI yang kita tempatkan ke luar negeri adalah PMI yang benar-benar kompeten, PMI yang terlatih, PMI yang memiliki keahlian, keterampilan di sektor pekerjaan mereka dan kemampuan berbahasa. Jadi sangat sederhana yang menjadi tanggung jawab Pemda. Dan ini sebetulnya mandatori Undang-Undang 18 2017. Di pasal 40 ada 9 kewenangan provinsi, tanggung jawab provinsi. Di pasal 41 ada 11 tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, dan di pasal 42 ada 5 tanggung jawab desa. Oke. Dan terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk para PMI, terutama biar untuk menghindari ilegal tadi seperti itu Pak. Pesan. Yakinlah bahwa negara telah menyiapkan semua fasilitas istimewa. Yakinlah negara akan mengambil posisi untuk memberikan perlakuan hormat kepada pekerja migran, di mana pekerja migran adalah pahlawan devisa bagi negara. Mereka dinilai oleh negara sebagai orang-orang penting bagi eksistensi negara ini, bagi kondisi fiskal negara ini, bagi berkelanjutannya pembangunan negara ini yang bersumber dari sumbangan 159,6 triliun yang disumbangkan setiap tahun oleh pekerja migran Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh PMI dengan memilih bekerja di luar negeri itu sebuah pilihan yang sangat membantu negara. Jika mereka sukses, mereka akan jadi role model bagi lingkungannya di mana mereka berasal. Orang akhirnya yakin bahwa dengan pilihan bekerja ke luar negeri akan lebih menjamin keselamatan dan bahkan juga ekonomi. Yang berangkat secara resmi lebih terjamin, ya tidak hanya keselamatan, tapi mereka membawa uang yang cukup, dan uang itu ternyata bisa diolah, dikembangkan menjadi modal ekonomi, menjawab harapan hidup mereka, generasi mereka, pendidikan yang tidak terputus, kemudian untuk usaha mereka. Nah, mudah-mudahan tentu ya dengan semakin banyak pekerja migran yang berangkat secara resmi, negara akan terbebas ya dari praktek-praktek penempatan ilegal. Tidak perlu negara harus campur tangan terlalu jauh ya, tapi kesadaran ideologis untuk memilih berangkat resmi akhirnya itu akan datang sendiri dari para pekerja migran Indonesia, dari para masyarakat itu di daerah. Oke. Baik Pak Beni, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berbincang. Semoga tetap semangat ya Pak ya, bekerja melindungi pekerja migran Indonesia. Dan untuk sobat negeriku, kalau ada yang ingin menjadi calon PMI berarti harus mengakses info juga dari BP2MI di mana aja Pak medsosnya? Ya, di www.bp2mi.go.id. Di Facebook dan Instagram juga bisa ya Pak ya. Oke. Dan nantikan podcast jpnn.com pekan depan bersama saya Natalia Lawrence.